akal, para pembela kebenaran Allah Azza wa Jalla yang dicintai dan selalu dikaruniai oleh kasih Allah Azza wa Jalla dimanapun kalian berada. Dengan Zoom ini kita yang berada di titik-titik Nusantara berkumpul, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa menyatukan giroh, di mana kita akan membantah semua syubhat dan fitnah yang masuk kepada Islam, dan kita akan mengcounter balik dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab suci yang mereka imani gitu. Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Quran, tauhid yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang ada di dalam Al-Quran konsisten sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Yang menjadi halangannya adalah asumsi-asumsi para pengiman ini. Nah, mumpung kita lagi ngumpul di sini, Ahi boleh dong ceritain pengalaman-pengalaman ketika kita bergerilya mengadu dialog kita dalam dakwah dan dialognya kaum Tritunggal juga modalis dalam penginjilan mereka. Seperti apa sih mereka ini, Ahi? Nah, Ahi Bang Faiz nih biasanya, Ahi Bang Faiz, Ahi Bang Tri. Kayak gimana nih pengalamannya ketemu mereka? Ya, saya udah. Ahi, Iya, ya. Iwan? Oh, sepi nih. Nanti jadinya dakwah sendiri ya, Mbak. Solo dakwah jadinya. Dibikin lemes aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngos-ngosan. Kalau saya ketemu sama apologet Kristen itu, kalau lagi debat-debat asik, kalau tidak ada teman Islam yang masuk, mereka itu cakar-cakaran, Mas. Cakar-cakaran sendiri. Tetapi kalau kita yang Islam masuk, nah itu mereka kompak menyerang kita. Entah itu gimana itu pikiran mereka itu. Satu sisi dia itu saling cakar-cakaran, ada Unitarian, ada Tritunggal, ada Yesus only, ada Maria only. Ya pakai only gitu loh Mas ceritanya. Nggak tahu, aku juga bingung. Iya, mereka memang ini mulai menunjukkan tabiatnya yang senang untuk berselisih gitu, baik dengan pihak luar maupun dengan pihak dalam. Betul. Begitu Pak Ahi. Kalau misalnya lihat di mana di dunia medsos ini, di mana ketika mereka menghembuskan syubhat dan fitnah kepada kebenaran Islam, di sisi lain mereka juga menghembuskan fitnah dan syubhat kepada saudara-saudara mereka yang berbeda denom, berbeda akidah. Betul nggak? Betul sekali itu. Betul. Nah iya, itu kelihatan sekali. Pendeta ini menyerang ini, channel ini menyerang ini gitu. Betul sekali. Terus proselit atau mualafnya Tritunggal diserang oleh pendetanya sendiri. Lalu yang proselit yang tidak terima diserang bahwa kesaksian mereka berdosa, menyerang balik kepada pendeta ini gitu. Mereka jadi saling baku bombe kalau bahasa Makassarnya. Saling menjatuhkan gitu, tidak di luar, tidak di dalam. Ini kan fenomena yang lucu sekali gitu, fenomena yang berulang lagi, di mana kalau Ahi tahu di Crusader keempat itu kalau nggak salah di tahun 1000-an ya, berarti abad 11 berarti itu Konstantin atau Bizantium dilibas habis, dikanibalisasi oleh Holy Roman Empire. Begitu loh, ini sesama Tritunggal aja udah saling serang, saling kanibalisasi di zaman dulu, dan sekarang pun kita melihat lagi gitu. Sejarah tidak akan terulang, tapi gejala-gejalanya kita akan melihat. Inilah yang terjadi di kaum sebelah, kaum saudara kita. Begitu loh. Nah, kenapa kita berbicara soal ini? Karena kita mesti mengetahui apa yang dilakukan oleh para penghembus syubhat dan fitnah ke dalam pembenaran kita. Kita mesti mengetahui wataknya gitu. Makanya kepada
penonton setia Bantri Channel juga harus mengetahui tabiat-tabiat dari para penghembus fitnah dan syubhat kepada kebenaran Islam. Wataknya itu memang seperti ini. Mereka senang berselisih, mereka senang menumpahkan darah sesama. Inilah yang mereka lakukan. Padahal mereka sering menuduh Islam ini agama perang, Islam ini agama yang barbar, Agama teroris. agama teroris. Enggak, Islam enggak gitu. Kenapa? Karena Islam ini realistis gitu. Karena perang itu memang akan ada. Kenapa perang akan ada? Karena pasti selalu ada manusia-manusia zolim yang menyerang hak kita gitu. Kalau misalnya kita terapkan tanpa pipi kiri, tanpa pipi kanan secara maknawi, bukan secara maknawi, secara literal, itu nggak logis gitu. Makanya Islam menerapkan jihad seperti yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ketika kita diserang, kita menyerang balik gitu. Karena ini sebuah kemuliaan. Nah, ketika kita menyerang balik pun ada adabnya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Inilah yang membedakan kita sebagai manusia-manusia yang beriman pada agama yang menggunakan iman dan akal, dan mereka yang tidak mempunyai adab gitu dalam berinteraksi dengan yang berbeda keyakinan. Ini yang membedakan gitu. Dan itu bisa kita lihat di dunia permedsosan, di dalam dunia media sosial. Bagaimana kelakuan mereka ini, tidak di media sosial YouTube, tidak di Facebook, tidak di Zoom. Zoom, ya. Iya, Ahi sering ke Zoom kan? Wah, sering banget. Aku malah sering diundang itu. Bener itu. Ya, saya sudah keluar juga dari Zoom mereka karena saya sudah malas. Iya, Bang Faiz coba ceritain Bang Faiz. Saya sudah malas menanggapi dia karena saya menyuruhkan satu ayat saja di dalam Alkitab kamu. Yesus itu menciptakan satu ayat saja. Yesus menciptakan apa saja diciptakan, misalkan lalat kah? Jadi gini, tadi si Faiz ditutup sama si Pauzain, mana Allah menciptakan sesuatu, terus dia ungkapin ayat bahwa Yesus menciptakan anggur. Itu bukan menciptakan tetapi mengubah. Itu padahal dia bukan di ayat Kejadian. Bereshit 1 ayat 1. Padahal bunyinya kan di sana itu Bereshit bara Elohim, kan? Ini beda bara saya itu aja dari hal yang penipu. tidak ada jadi ada. Saya bilangi dia penipu. Udah suruh Ternyata keluar aja tadi. kelas-kelas kamu begitu penipu ternyata. Kamu itu penipu. Ini saya lain lah saya bilangi. Karena memang kenyataan. Saya bilangi begitu karena memang kenyataan. Dia mau menipu. Dia kasih bahasa asli. Ternyata ayat Kejadian ayat 1 di situ dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saya katakan dia nipu karena memang Yesus itu tidak ada diciptakan sama sekali di Alkitabnya. Nah, jadi begitu. Jadi setengah mati dia mau kasih saya tampilkan ayat aslinya pun juga setengah mati. Trik aslinya pun juga setengah mati karena memang tidak ada satu pun ayat di dalam Alkitabnya itu menciptakan. Yesus menciptakan. Jadi terbukti kalau dia itu cuma nipu-nipu. Begitu. Silakan. Ya, Nah, terus ini Pauzang ini memang sangat dimarking sekali gitu, sangat mata kita fokus ke dia bukan karena kepintarannya dia, tapi karena asumsi-asumsi dia yang berujung kepada hujatan. Betul, sarkastis itu. Bukan sarkas lagi, memang sudah menghujat itu. Jatuhnya udah bukan sarkas lagi, Ahi. Sarkas sekali. Apa yang dia lakukan itu karena dia langsung dengan entengnya lidah kuonnya dia ini menyebut Rasulullah pembunuh, Rasulullah pemerkosa. Coba yang kita junjungi dikatakan begitu gitu kan, ini ini sebuah hujatan yang tidak berdasar karena dia tidak membawa sebuah bukti
literasi yang menyatakan begitu. Bahkan jika dia membawakan bukti literasinya pun pasti akan ada cherry picking, pasti akan ada pemelintiran kata-kata di situ. Betul. Itu yang terjadi. Seperti ketika dia membawa ini, ketika kita pernah berdebat dengan saya ketika membahas nazabnya Nebayot sampai ke Rasulullah, nazabnya Nebayot dan Kedar sampai Rasulullah. Dengan Ahi Etan juga ada waktu itu ya, Ahi? Iya, yang Igregor Harambam itu kan. Iya. Nah, kita membawakan bukti literasi dari Yahudi sendiri gitu, dari Rambam dan juga dari Igeret Taiman. Jadi dari Igeret Taiman dan Milket apa gitu, lupa namanya, itu ada 2 bukti literasi yang menyatakan bahwa Ismailit ini nazabnya ke Rasulullah gitu. Ada 2 bukti literasi dan dia membawakan Asyurbanipal. Asyurbanipal ini adalah sebuah inskripsi yang dari kerajaan Assyria. Di mana Pauzang ini statement awalnya bilang bahwa Nebayot dan Kedar itu sudah dibantai habis gitu, sudah punah. Tapi ketika dicermati dengan data-data yang dia bawa, di situ tidak tertulis dibantai sampai punah. Nah, untuk menutupi ini, dia langsung melakukan monolog panjang dan tidak memberikan waktu kepada kaum muslim untuk membantah monolognya dia gitu, membantah kebohongan dia. Tidak tertulis di dalam sumbernya bahwa Nebayot dan Kedar ini dibantai habis oleh kerajaan Assyria. Begitu. Dia itu kalau nafsirkan ayat itu seenaknya sendiri loh, Mas. Kayak di sini betul. Ini loh. Ini ya, saya share screen itu loh. Saya share screen ya. Tuh, ya, silakan. Tadi kan video udah masuk. Ya kan? Sebelum Muhammad lahir, orang Kristen menyebut Yesus adalah Allah gitu di tulisan Arab begini, itu di surat ini. Ini kan tafsiran dia sendiri tau Mas itu. Ini apa ya? Sendiri. Itu kan laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam kan? Iya. Ya. Jadi memang orang Kristen di masa pra Nabi Muhammad menganggap Allah itu adalah Isa Al-Masih itu. Betul. Jadi ya Pauzang ini gimana ya? Dia selalu menyimpulkan sesuatu dengan terputus dari datanya. Datanya bilang A, kesimpulan dia bilang B gitu. Iya. Makanya kita mesti teliti gitu. Jadi kita jangan ketika dia bawa data terus kita datanya membenarkan dia. Enggak, kita cek lagi datanya. Kita double cek apa yang dia bilang. Oh, ternyata ini live di channel Bang Bantri. Oke, selamat bergabung semua di channel Bang Bantri. Jangan lupa like dan subscribe. Biar ngobrol santai, kita ngobrol santai aja. Biar semakin semangat untuk mengupload videonya. Iya, enggak di silakan. Channel Bang Tri, channel kita yang muslim semua gitu loh. Dan jangan lupa juga like dan subscribe untuk channel-channel yang muslim yang lainnya, terutama juga Faiz MTV. Dong, Paul Zeng ini loh di status dia di FB itu ngaku Elohim. Saya adalah Elohim. Ini maksudnya gimana ini orang? Share ya. Ya Elohim Akhirim. Kalau Elohim Akhirim ya memang benar Paul Zeng Elohim Akhirim. Tuh. Dia cocok sama berhala-berhala Moab, berhala-berhala Amalek, cocok dia. Karena berhala-berhala itu juga disebutnya Elohim lagi. Elohim cocok dia, udah cocok. Sayangnya berhala punya pengikut, sedangkan dia nggak punya gitu. Ini loh, pemikirannya kan pemikiran ini, pemikiran syahwat semua itu loh. Memecah perawan, masuk ke 72 bidadari, kan seenaknya sendiri itu Mas. Iya gitu, maksudnya. Itu dia juga dapat isu-isu miring. Terus dia telah mentah-mentah dicek semua list itu dia dapat, lalu dipelajari, sudah di-share. Iya, memang betul gitu. Lihat nih pengikutnya apa? Yang like 21, coba kan kasihan gitu.
Beda banget sama pendeta-pendeta yang memberitakan Injil dengan kesopanan gitu. Kayak sih misalnya pendeta Stephen Tong itu patut dihargai itu. Nah, ini loh Mas. Tadi kita debat di Zoom-nya teman-teman Kristen. Dia ada kata-kata apa gitu loh. Katanya mau kasih kalau teman Islam bisa memberi jawaban apa tadi aku lupa. Kasih uang 1 miliar. Oh iya. Itu tadi aku tantang, tunjukkan dulu uangnya. Lah uang saya lihat di EB-nya itu mana ini dia. Ini loh nunjukkan dia itu mewah atau enggak sih? Mana? Aduh kasihan. Tuh, kayak begini loh. Tuh kayak begini. Jangan-jangan di sana itu dia sebagai pelarian, Mas. Ini memang pelarian. Oh iya, soal pelarian itu. Tadi juga saya di Zoom sebelah nih. Kalau misalnya Ahi Ikhwan ada di sana juga, mungkin tahu gitu apa saja hujatan yang dia berikan kepada kaum muslimin gitu, kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu parah sekali kalau misalnya didengarkan gitu. Aku juga, terus dia juga sempat bilang apa enggak ya? Apa? Dia itu pendeta atau orang biasa sih? Atau jemaat Nah biasa? ini patut dicurigai soalnya dia tidak mempunyai dia tidak bisa menunjukkan ketika diminta bukti kependetaannya oleh Ahi Don Raptor, dia terdiam seakan-akan terguncang gitu mentalnya. Jadi ini mesti dipertanyakan juga, ini dia pendeta asli atau enggak gitu. Iya. Dan Ahi Don Raptor juga dia memegang identitasnya. Dia sebagai sebuah pegawai di salah satu perusahaan. Di informasi terakhir dia itu pegawai apa ya? Pegawai elektronik atau apa gitu loh. Teknik ya? Elektronik atau teknik tadi? Elektronik gitu loh kalau nggak salah tuh. Ya elektronik ya. Makanya kok ini kayak mulutnya nggak sekolah gitu, mulutnya tuh kayak nggak. Yang aku heran Mas, itu gimana ya, PGI di Indonesia itu melihat, katakanlah dia itu pendeta ya, itu kan membuat malu pendeta seluruh Indonesia kalau ngomong begitu. Sama aja dia itu mengadu domba ya umat Islam dengan Kristen di Indonesia. Kalau kita umat Islam di Indonesia kan kita damai-damai saja. Iya, kita belum melihat di luar negeri. Posisinya di luar negeri, seenak udelnya aja ngomong tanpa memikirkan saudara-saudara dia di Indonesia. Dia pihak gereja di Indonesia ini belum ada respon terhadap Pozong ini. Nah, ini memang patut dipertanyakan juga. Karena kan ini menyangkut kesatuan bangsa kan. Itu benar itu yang barusan dibilang. Benar, jadi nggak memikirkan saudara seiman yang di Indonesia. Betul sekali. Indonesia sudah damai. Indonesia sudah damai, ya. Mas. Jangan sampai karena mereka ini provokator itu. Iya, provokator ini siapa namanya si Fauzan ini ya. Dia ini Mas Faiz tolong jangan diorot-orot Mas Faiz. Dia ini seakan-akan mengutarakan pendapat dia gitu, hujatan dia, seakan-akan kaum Tritunggal ada di belakang dia begitu. Padahal enggak, dia ini sendiri, tidak mewakili siapapun. Lewang teman-teman gitu. Kristen sendiri tuh sebagian juga ya, saya pernah nyajikan sini lihat sendiri. Itu enggak suka sama Paul Zhang ini. Enggak suka, Mas. Benar. Tuh, mualaf center. Kenapa tidak disukai ya? Karena dia ini terlahir dari dia terlahir dari bidatnya Tritunggal. Dia ini modalis gitu. Dimana ya Bapak itu ya Yesus sendiri, ya Roh Kudus itu ya Yesus sendiri gitu. Jadi nggak ada Bapak. Nih kita lihat ini itu, kalau dia itu orang keluarganya kaya, iya keluarganya. Kalau dia orang kaya nggak mungkin lah model-modelnya begini. Iya, lihat kaosnya tuh. Kasihan kalau ngeliat keluarganya ini innocent sebenarnya. Iya, bagi saya itu hanya mitos. Kalau dia mengaku dirinya tuh kaya raya, terus itu ingin memberi uang 1M BMW gitu, itu hanya mengkosong. Jadi pesorak aja, pesorak. Green screen ini green screen kan ini di belakangnya ini. Oh iya. Mungkin ini piano pinjeman ini. Ya kalau orang kaya itu baju kaosnya kayak begini lo gimana gitu. Tadi
ceritanya apa itu berhadiah 1 miliar. 1 miliar bagaimana mau beli kaosnya anaknya aja kayak begini? Itu lebih bagus, itulah bantuan dari pemerintah itu. Bantu pemerintah kaos lebih bagus itu daripada anaknya Fauzan. Pak D ini kalau ngomong mungkin begini Ahi, apa dengan menghujat Islam, memasukkan nah, ini juga itu loh Mas, berhadiah BMW. Ya dia di sana itu punya BMW apa enggak tuh? Dia ikut itu Mahrum Ustadz Moko Ginta. Sok-sokan. Ya kalau Ustadz Moko Ginta kan ditunjukkan Mas itu BMW-nya. Ada itu bedanya. Nah kalau ini mana? Ya teriak berhadiah BMW, teriak 1 miliar. Ya tunjukkan dong, mana 1 miliarnya, mana BMW-nya. Iya, dia Takia Filipi 1 ayat 18 Ahi. Mengada-ngada yang tidak ada. Bukan hanya perkataan Tuhan, tapi kehidupan pribadinya pun diada-adakan gitu. Dan dia ini selain modalis juga ada unsur-unsur PKI-nya kalau misalnya mau dilihat di Facebook-nya ini. Wah, jadi, pertanyaan ketiga, apa bukti Muhammad ketemu Allah SWT berhadiah BMW M4? Aduh, bajunya hanya kayak begitu loh. Pak D. Ya jadi pakai Mbak. Kalau hanya modal omong doang mungkin bisa, tapi saya tidak, karena iman saya tidak bisa dibeli dengan uang. Benar. Kalau ini agak masuk akal lah. 10 juta. Patungan kan bisa atau dicicil gitu. Ya, masuk akal kalau ini aku acungi inilah jempol kaki lah. Ini masuk akal ini. 10 juta. Kalau 1 miliar itu tapi sendoknya dulu. Ini kalau nggak salah di postingan 13 Agustus, coba lihat Ahi. Postingan 13 Agustus 12 10 9. Wah, itu makin jauh dong Ahi. Udah di atas berarti. Di atas ya. Nah, ngobrol yang lain tak tarikan ini. Ini kan penuh hujatan, penuh Allah ya segitulah. Ini 13 lagi. Ini juga kita bahas juga bagus ini. Kalau nggak perlu amankan saya dari orang Islam ini. Di Eropa saya cukup aman menyuarakan kebiadaban. Lihat dia putar-putar katanya yang biadab itu mulutnya dia. Bukan Islam di Indonesia. Kita lihat apologet Tritunggal yang ada di channel YouTube Indonesia. Apa meninggal semua mereka gitu. Nih, ini yang berbahaya ini. Ini nih. Postingan 13 Agustus. Perlu ya, teman-teman yang di channel Bamtri itu loh. Iya, mohon dipahami nih. Ini bibit-bibit PKI itu yang seperti ini nih. Dia udah modalis itu adalah bidatnya Tritunggal. Sekarang dia juga ternyata seorang yang mau mendukung makar gitu, mendukung pecahnya NKRI. Apa enggak PKI ini orang? Ini kita perlu analisa lebih jauh ya, biarpun sekedar terawang sedikit ya. Kok dia beraninya itu? Pertama masalah sara itu kan sensitif. Yang kedua ini kan terlalu berani. Kira-kira ada nggak ya dia punya jaringan? Iya, terus maksudnya Islamisasi ini apa gitu? Islamisasi ini apa? Islamisasi ini nggak sama dengan Indomisasi gitu. Dakwah kita tidak mengiming-imingi dengan Indomie, dengan sembako, nggak ke sana gitu, nggak mengiming-imingi dengan tunjangan bulanan, nggak ke sana. Kita mendakwahkan kebenaran, yang masuk, yang enggak silahkan gitu. Tritunggal kan enggak. Ya, itu kan dia melanggar pasal apa namanya? Dia melanggar pasal penyebaran agama, di mana tidak boleh mendakwahi, tidak boleh mengajak masuk ke agama kita kepada orang-orang yang sudah beragama gitu. Betul. Ya, ada itu pasalnya, betul. Ada kan pasalnya. Inilah Islam enggak. Kita hanya berdakwah. Dakwah itu ya berorasi di dalam masjid sendiri gitu, berorasi kepada sesama muslim. Kalau misalnya terdengar oleh kaum yang beda keyakinan, mereka tertarik, ya bukan salah kami gitu. Ini adalah hidayah dari Allah tanpa melanggar pasal negara gitu. Sedangkan Tritunggal kan nggak ngetok rumah. Iya. Menawarkan paket sembako kan. Udah banyak kesaksiannya gitu.
sama apa namanya? Kalau misalnya dilihat itu pendeta siapa namanya, Risuli Lubis. Datang-datang ke tukang buahnya berhijab. Terus menawarkan dusta kan? Ya itu udah melanggar. Saya pernah didatangin juga itu. Oh pernah Ahi. Nah bisa diceritain Ahi gitu. Jadi ini bukan asumsi atau sebuah syubhat, tapi ini adalah sebuah rahasia umum gitu. Kan Ahi bilang ini fakta. Video ini kan? Oh ini channelnya Munajat channel ini. Yang ini. Iya. Ini kalau nggak salah. Banyak itu kristenisasi itu. Nah ini juga SSY tuh yang cewek tadi berhijab coba. Kan memang di mereka ini memberitakan kebenaran dengan dusta itu halal. Itu bisa dilihat di ayatnya Filipi 1 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Boleh mereka menyamar, boleh mereka berpura-pura sebagai bagian dari suatu kaum lalu menyebarkan keyakinan mereka, itu boleh sekali gitu. Agama dimarahi warga. Stop dulu ya screen-nya. Iya. Yang mana sih orangnya ini Bantri ini? Saya tidak melihat mukanya. Kan rupanya kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Suara. Masa kamu lupa ayat itu? Oh iya. Kita ini dulu, Iwan, kita sapa dulu. Ada penonton di Blamdri Channel ini. Assalamualaikum, Ahi Iwan, Asatiza. Keluar semua ya Om. Kenapa? Dari grup mereka tadi udah keluar semua. Udah. Oh, assalamualaikum Ahi Erik. Udah keluar semua. Udah, kesel gua masih ini. Sama siapa namanya? Paul Zong itu. Udah kena bantai mereka, hujatan balas hujatan, logika balas logika, asumsi balas fakta. Sumpah Ki, bener jujur. Kalau bagi gua si Paul Zong itu halal darah. Kalau bagi gua si Paul Zong itu halal darahnya. Iya, untuk negara juga halal karena dia ini PKI. Tadi kan udah dilihatin juga Ahi kan baru gabung sekarang ya. Tadi kita udah ngeliatin status Facebook dia yang mendukung Papua berpisah dari NKRI. Udah makar itu dia ini. Udah halal. Dia tinggal di mana? Negara. Dia tinggal di mana ya, lupa. Tinggalnya situ loh Mas. Jerman. Negara di mana tercetus nama Jerman itu nama Yahweh. Wilhelm Genesius. Wilhelm Genesius ini adalah orang Jerman yang pencetuskan nama Yahweh, yang memasukkan konsonan A dan E di dalam Yosef Alfred. Nah, dia tinggal di situ. Gua kesel tuh tadi, keluar gua saking kesel tadi. Iya, dia menuduh benar. Islam garis kiri pencetus PKI di Indonesia. Makanya tadi dia lupa apa sih Pancasila ke-1 itu keluar dari ulama. Dia lupa atau dia buta sejarah. Dia menutupi hal itu. Pura-pura nggak mendengar, pura-pura buta matanya, pura-pura tuli kupingnya itu Mas. Iya, lupa dia bahwa ayahandanya presiden ke-4 kita, ketiga atau keempat aja Gus Dur ini, kelima. Iyalah segitulah lupa. Presiden kelima kita Gus Dur, ayahandanya adalah pencetus Pancasila ke-1. Apa Pancasila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu feedback itu siapa itu yang buka ini? Itu Ahi Bantri lagi ngecek audio mungkin. Halo. Sesekali diundanglah Paul Zong di sini. Iya, cukup begitu. Banyak Lakia Korintus dan Lakia Filipi. Kalau kita itu ketemu Paul Zong, ya kita kita coba masukkan ke Zoom kita. Kalau kita masih di Zoom-nya yang tetangga jauh itu repot. Kita mau dia menghujat, kita teriak itu di mute. Kalau bisa ini Aki
apa namanya Samuel sama Paul Zhang tuh masukin tuh. Yang lainnya kita blok. Jangan ada yang masuk. Nah, 2 itu dibantai. Ya, masuk. Si Samuel itu kan argumen doang. Iya, itu. Gini ya, itu mereka berdua itu sama kayak Hendrita, modalis mereka ini. Mudah banget untuk Katakan di kisos, apanya namanya, keimanannya mudah banget untuk di kisos gitu. Dan kalau misalnya kita bawa debat ofisial dengan debat moderator dan timer yang fair, mereka berdua ini hakul yakin hamba tewas argumentasinya, karena argumentasi mereka dari tadi kita debat di sana itu patah semua. Ketika terjawab mereka akan pelintas-pelintut ke topik yang lain, patah lagi pelintas-pelintut lagi ke topik yang lain. Paul Zhang itu cukup loh. Kalau pakai debat yang formal gitu, pakai timer gitu cukup. Aku pernah nonton ketika dia debat 2 kali sama siapa Ustadz Masyud tuh. Betul, dia tuh jurusnya tuh langkah 1000-nya tuh itu kemana-mana. Jadi membuyarkan konteks gitu, tema ya gitu. Jatuhnya memang nggak ada apa-apa. Si Billy nggak sempat argumen ya. Iya, soalnya tadi Samuel ngebelokin. Tadi kan Paul Zhang ini ngelempar 2 topik. Pertama yang buat Islam soal buktikan Allah Azza wa Jalla ini mengasihi umatnya, kan? Pakai ayat tewas, pakai mantik tewas juga. Terus nah ketika yang topiknya yang Billy ini ketika mau dijawab, terus Samuel langsung masuk bilang jangan bersembunyi ke Yahudi dong, jangan bersembunyi Yahudi. Nah kan inilah liciknya mereka gitu, membelokkan maksud dari omongan. Inilah liciknya mereka gitu. Maksudnya supaya berarti Billy nggak sempat komen tadi Aki? Iya, jadinya nggak sempat komen. Mas Billy tadi mencoba untuk menjelaskan, tetapi kan dipotong terus sama si Samuel dan Paul Zhang. Nggak stop mereka itu tadi menjelaskan tentang ayat biasanya aku berapa dari 11 apa ya kalau nggak salah. Iya, ya saya 66 ayat ya, akhirnya Billy-nya udah keluar juga. Nggak tahu, kayaknya udah nih kalau jam udah keluar tadi. Udah dari tadi dia keluar itu. Mumpung ingat ini Uti Vivit Devianti tadi pertanyaannya soal Kidung Agung sama Korintus ya. Dua kitab ini dipakai. Dua kitab ini kalau Kidung Agung nggak tahu, kayaknya nggak terlalu dipakai kalau Sirah Sirim ini. Tapi kalau Korintus itu udah jawab. Iya, ini nambahin berarti. Kalau Korintus ini banyak banget doktrin Tritunggal datangnya dari sana. Contoh tubuh kita adalah bait Allah, itu adanya di Korintus. Iya. Terus apa namanya? Sakia Korintus. Saya kan selalu bilang Sakia Korintus. Nah, adanya itu di Korintus di ayat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dan 2 Korintus 12 ayat 16, di mana memberitakan Injil itu dengan menjebak atau dengan maksud dusta atau pura-pura menjadi kaum yang akan diinjili, itu halal di mereka. Jadi Korintus ini memang ayat yang kuat, ayat curhatannya Paulus yang disucikan, gitu Korintus ini. Kalau Kidung Agung ini kitab yang dipercaya ditulis oleh Salomo atau Nabi Sulaiman. Kidung Agung ini Sirah Sirim. Kalau aku kemarin debat-debat yang belum ngerti itu Mas Layer dan teman yang lain, aku cuma bilang gini, ya udahlah kalian tak sholatin, tak sadatin, kalau nggak mau ya tak sholatin. Tapi sekarang sudah beda, itu beda banget. Jangan kamu masuk Islam, rugi saya itu nggak ada teman debat, jadi ngantuk, saya bilang begitu. Iya, nggak ada teman begadang jadinya akhir. Iya, kalau semua masuk Islam gimana? Lawan debatku siapa? Biar si Sam tetap Kristen, si Paulus tetap Kristen. Ya biarin, jadi kita punya punya teman ini begadang. Susah loh kalau nggak ada teman begadang. Kita debat sama siapa? Nah kalau kita ketemu di Zoom ini sama Islam, apa yang kita bahas? Ketuhanan kita sudah final, iman kita sudah final. Apa yang dibahas?
Paling-paling ngebahas ini cewek. Saya pamit dulu ya. Pamit dulu udah ngantuk berat soalnya. Mana Metan? Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam. Oh iya. Ya, Mama nggak bisa ininya, Ahi, nggak bisa apa tulis ininya, tutup doa majelisnya. Ahi bisa? Karena Oh ya udah kalau gitu ya. Ya udah tutup aja lah. Oke. Besok gua mau kerja juga. Siap ya. Ya udah tuh kita tutup ya. Terima kasih untuk Ikhwan yang sudah berkumpul di sini, asatid yang sudah berbagi pengalaman-pengalamannya dan memberikan kita wawasan-wawasan mengenai bagaimana oknum-oknum yang menghembuskan syubhat dan fitnah kepada kebenaran kita, dan bagaimana fenomena-fenomena itu terjadi di saat ini, lalu bagaimana karakter dari oknum-oknum ini sendiri di dalam internalnya begitu. Terima kasih untuk wawasan yang diberikannya. Terus terima kasih juga untuk penonton setia Bamtri Channel. Semoga apa yang kita obrolkan di sini menjadi wawasan bersama gitu, dan kita mengetahui bagaimana kita bersikap terhadap oknum-oknum dari saudara sebangsa kita yang menghujat kepada kita gitu. Jadi kita juga jangan menembak semuanya, karena banyak yang masih saling menghargai kepada kita gitu. Nggak semua gitu. Jadi kita juga mesti objektif untuk menyikapi kaum mereka yang melakukan hujatan kepada kebenaran kita. Nah, itu saja mungkin dari saya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.